ya. Kalau yang pertama lalu kita berbicara tentang pengembangan produk. Nah, kali ini kita lebih dalam melihat tentang sistem yang kita pakai, salah satu sistem yang kita pakai dalam pengembangan produk, yaitu quality by design. Nah, memang quality by design betul itu hot topic sekarang di Indonesia. Tetapi kalau di luar negeri itu kayaknya sudah makanan zaman lalu ya. Pak Dadang yang mungkin sudah mengemban pendidikan di luar mungkin itu udah biasa gitu ya. Tapi memang di Indonesia ini baru digalakkan dan sudah masuk ke dalam buku CPOB yang terbaru. Masuk ke bab 1 dan di bagian bab validasi di mana kita sudah ada komponen-komponen quality by design dalam CPOB. Nah, kenapa kok penting dan kenapa kok itu masuk? Dan apa itu sih komponen CPOB yang kita belajar hari ini? Tetapi apa yang saya sharingkan hari ini itu hanya kulit-kulitnya saja ya teman-teman. Saya harapkan teman-teman juga nanti bisa membaca. Nanti saya sumbernya sudah banyak di internet juga sudah banyak. Uh, dan nanti saya juga kasih satu dokumen contoh. Tadi saya coba share ke Pak Dadang, cuma kayaknya filenya besar ya, jadi nggak bisa lewat WA. Nanti saya minta emailnya Pak Dadang. Itu ya, dan ini setiap kalau saya pengalaman ketemu orang R&D gitu ya, itu tuh yang dibicarakan gitu. Termasuk kalau sekarang masuk ke KLB ditanya, seberapa kamu tahu KPD? Gitu. Jadi memang orang-orang yang memang ingin belajar terkait dengan pengembangan produk, registrasi produk, salah satunya yang ditanya adalah quality by design. Ya, jadi feel free nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, tolong di chat atau disimpan. Nanti saya di tengah-tengah sesi ada kesempatan untuk bertanya. Nanti di ujung ya ada satu dua pertanyaan saya lempar kalau ada yang bisa jawab, ya mungkin ada sedikit kenang-kenangan lah dari saya. Oke, saya izin share screen ya. Oke, saya ingin menjelaskan atau men-sharingkan terkait dengan quality by design dalam pengembangan produk. Nanti kita akan mengenal apa sih itu QBD, regulasi apa saja yang terkait, siapa saja yang terlibat dalam QBD ini, lalu kita lihat flow proses roadmap-nya QBD dan contoh-contohnya. Nah, kalau kita bicara tentang QBD, ini makanan lama ya. Itu tahun 1985, saya nggak tahu di teman-teman mungkin ada yang belum lahir tahun itu ya. Jadi tentang quality by design, yaitu suatu pendekatan sistematis dalam pengembangan yang tentunya dimulai dari kita menjelaskan apa sih tujuan dan apa sih yang kita ingin capai dalam produk dan proses. Nah, tujuan ini perlu dilakukan pengenalan lebih dalam hingga kita mengerti, bentar saya pakai laser pointnya. Kita mengerti dan bisa mengontrol proses tersebut. Nah, pengenalan ini harus didasarkan oleh scientific approach dan quality risk. Jadi kalau bicara tentang quality atau kajian risiko, ya teman-teman nanti waktu naik di apoteker akan banyak belajar juga tentang industri ya, di mana QRM atau kajian risiko mutu itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, kajian risiko mutu dalam pengembangan produk adalah di QBD ini, karena di sini di setiap kita step pengembangan, kita tujuan pengembangan produk kan kita untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan kita juga mengenal produk itu prosesnya harus seperti apa dan itu semua uh, didasari oleh pendekatan yang saintifik dan adanya kajian risiko. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang kajian risiko di contoh-contoh ya. Lalu ini juga sebenarnya saya sudah sampaikan di materi sebelumnya bahwa quality by design itu seperti lingkaran ya, bukan suatu flow yang lurus,
tetapi suatu lingkaran di mana ini mengikuti lifetime suatu produk. Suatu produk itu mulai dari lahir ya, mulai dari lahir itu mulai dari desain awal ya, mau sediaannya apa, mau seperti apa bentuknya, kemudian profil stability-nya seperti apa, kemudian kita lanjutkan dengan ke kontrol proses ya. Di sini artinya apa? Kita makin kalau kita nyoba di skala lab, skala kecil, kita waktu pertemuan lalu saya juga sempat simulasikan di lab misalkan 1000 tablet, kemudian kita di skala scale up bisa 25 dan atau 100.000 tablet. Kita akan tahu apa saja yang akan mempengaruhi profil atau spesifikasi produk tersebut, kualitas produk tersebut dipengaruhi oleh proses apa saja, dan ini kemudian dibawa di skala komersial. Kalau teman-teman belajar validasi, di situ akan dilakukan validasi proses. Tujuan validasi proses adalah salah satunya adalah untuk mengetahui robustness suatu produk dan menjamin bahwa produk tersebut memang bisa diproduksi dengan suatu parameter yang cukup cukup stabil gitu ya. Di sini akan dikenal namanya kontrol strategi atau kontrol proses. Lalu kemudian kalau di produk NCE atau New Chemical Entity, dia akan lanjut ke clinical trial. Tapi kalau yang tidak, dia akan dilakukan post monitoring. Terus menerus hingga kemudian dia perlu pengembangan ulang dan seterusnya. Ini suatu lingkaran yang menyebabkan knowledge produk itu makin kaya, gitu ya, makin kaya. Dan tentunya di industri itu selalu akan ada continuous improvement, baik itu untuk meningkatkan kualitas karena adanya update regulasi, atau juga untuk meningkatkan produktivitas. Misalkan perbesaran batch size, kita merubah atau menerapkan PET atau kita menerapkan closed system granulation, itu tuh semua akan kembali ke desain ke produknya, ke labnya. Hingga memang tujuan quality by design adalah untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh kalau adanya variasi proses atau mempengaruhi performance produk itu apa saja parameternya. Kemudian kita tentuin supaya tidak terlalu bervariasi, kita harus mendesain proses atau formula itu seperti apa supaya kualitas produk terjaga ya. Nah, elemen-elemen dalam QBD ini cukup banyak. Saya coba runutkan ya, nanti kita untuk flow-nya ya. Pertama kita ada quality target profile product, nanti kita akan belajar tentang itu. Kemudian ada critical quality attribute. Kemudian ada control strategi, ada critical process parameter, ada design space, dan semuanya ini mengandung adanya kajian risiko dan ada risiko-risiko yang harus kita tanggulangi. Ini semua tercakup di ICH. Kalau tentang QBD memang Q8, tapi kita juga ada Q10, kita tentang kajian risiko, dan ada ICH lain yang memang menjadi pendukung dalam penerapan QBD. Nanti kalau teman-teman sudah nyemplung ke industri, ini tuh apalagi yang kerja di quality, ini menjadi hal yang kita harus pelajari ya sebagai seorang farmasis yang memang bertugas untuk menjaga kualitas produk gitu ya. Dan ini sudah ada di GMP. Nah, mungkin di sini masih disebutkan untuk EU, US, FDA, DPIX. Nah, untuk elemen-elemen ini juga sudah muncul di CPOB kita gitu ya. Karena memang di 10-15 tahun terakhir ini BPOM kita tuh belajar banyak tentang QBD sampai keluar-keluar. Itu saya tahu karena setiap kali ada audit BPOM ke industri atau kita ketemu di training-training, itu tuh memang mereka habis tugas belajar keluar gitu, mereka men-sharingkan ke industri-industri di Indonesia. Yang ini saya sudah jelaskan tadi ya, saya skip aja. Nah, kita masuk ke regulasi. Nah, regulasi yang memang sudah
melibatkan QBD apa saja, ya ASEAN Harmonization, ACH, PIX. Negara-negara ini memang sudah mengenforce adanya penerapan QBD. Di sini beberapa regulasi yang pergerakan regulasi ya memang akhirnya menelurkan atau menghasilkan regulasi terkait QBD gitu ya. Mungkin perkembangannya awalnya kita mulai dari dokumen teknis, kemudian kita mulai dari guideline-guideline, akhirnya masuk ke dalam suatu farmakope. Ini sebenarnya perjalanan untuk regulasi QBD. Nah, dalam menerapkan QBD, walaupun namanya quality by design dan itu adanya mungkin ada di R&D gitu ya, tapi sebenarnya itu tidak bisa oleh R&D sendiri. Quality by design itu memang harus diterapkan dari awal pengembangan produk. Perlu adanya tim yang terlibat ya. Tim yang terlibat untuk bisa mengenal, mempersiapkan atau mengkaji produk ini mau dikembangkan seperti apa. Tujuannya untuk mengambil juga pengalaman dari batch existing atau produk existing supaya nanti di produk barunya tidak mengalami masalah yang sama. Ada juga dari pengalaman produk existing itu juga membantu kita dalam menentukan desain suatu produk. Maka timnya juga cukup besar. Selain core timnya adalah di sini ya, R&D, marketing, ada juga mungkin dari quality. Quality itu nanti akan bicara tentang validasi atau kualifikasi fasilitas atau terkait dengan regulasi dan technical service. Technical service-nya apa? Technical service ini lebih banyak bicara tentang tadi ya, kalau di PMA atau di perusahaan asing, R&D-nya itu ada di headquarter. Yang ada di pabrik adalah technical service. Mereka akan menerima transfer dosier yang kemudian diregistrasikan di negara lokal dan kemudian diterapkan. Contohnya aja mungkin dia R&D-nya ada di Inggris ya. Kemudian dia mau produksi di Singapura. Jadi dia akan transfer ke technical service di Singapura, kemudian untuk didaftarkan di Singapura. Itu tapi kalau di lokal ini jadi satu ya. Mungkin ada yang tidak. Yang pasti ada QA, ada produksi, ada QC, ada registrasi tim, ada marketing, dan engineering. Nah, ini jadi suatu tim ya, tim yang besar yang akan mengawal pengembangan suatu produk. Oke, di sini apa sih, di mana sih elemen-elemen QBD itu diterapkan sepanjang perjalanan kita mengembangkan suatu produk. Ini sebenarnya hanya gambaran supaya teman-teman juga lebih tahu di mana saja QBD itu diterapkan. Kalau kita yang lalu kita belajar ya, kita akan belajar dari adanya desain produk. Kemudian kita mulai ada pengembangan produk. Kemudian kita ada teknologi transfer itu ke site ya. Ke site kita lakukan scale up batch. Kemudian adanya registration filling ini pendaftaran ke BPOM. Kemudian setelah itu kita komersialisasi. Nah, di sini kita bisa bilang flow-nya seperti ini ya, fase 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, pada tahap product selection dan development, ini adalah dalam fase proses understanding. Kemudian setelah itu di teknologi transfer, setelah kita tahu nih produknya kita apa, formula dan prosesnya, kita coba scale up. Di sini ada namanya adalah proses predictability. Kita coba mendesain suatu proses yang dari skala kecil menjadi skala besar. Kemudian ini diregistrasikan dan diterapkan di skala komersial. Di sini adanya monitoring ya, measurement atau monitoring.
Nah, di product selection ini, apa sih elemen yang memang terkait dengan QBD? Yang pertama, QTPP, Quality Target Product Profile. Kemudian kita nentuin kapasitas site-nya, kita nentuin timeline-nya, kita lakukan kajian risiko. Di development, sepanjang perjalanan ini kita lakukan apa? Kita mengembangkan produk ini hingga kita tahu nih produk ini tuh sensitifnya apa. Kalau untuk waktu hancur lebih tinggi ternyata yang pengaruh tuh apa. Kita juga mungkin menetapkan eksperimen yang tepat tuh apa di sini. Kita tentuin juga critical parameter proses suatu produk atau critical material suatu produk. Di sini dilakukan kajian risiko yang lebih lanjut yang kemudian kita oper ke skala lebih besar. Di sini kita akan challenge lah ya, challenge apa yang sudah kita uh, lakukan di tahap development, kita challenge skala lebih besar. Adanya konfirmasi formula dan proses, dilakukan proses validasi. Nah, kemudian setelah itu datanya kita olah, kita registrasikan, gitu ya. Nah, semua ini berisi data, teman-teman. Data itu kan suatu pengetahuan, knowledge ya. Hingga memang panjang perjalanan ini kita melakukan dokumentasi terhadap data-data yang kita peroleh. Itu akan menjadi suatu informasi yang berharga yang perlu kita kelola. Nah, ini kurang lebih sama ya. Jadi tadi ada flow-nya seperti ini. Dan di QBD itu juga ada selain QTPP, ada CQA, ada CMA, CPP, ada juga design space dan kontrol strategi. Nanti mungkin kita sambil jalan, saya coba jelaskan apa itu design space dan kontrol strategi. Nah, saya akan masuk ke step-stepnya teman-teman. Jadi mungkin please take a note. Ini saya akan coba jelaskan pelan-pelan terkait dengan komponen-komponen dalam QBD. Langkah pertama saat kita mengembangkan suatu produk, itu kita harus melakukan penetapan quality target product profile. Quality target product profile itu isinya apa saja? Ya, kegunaan, rute analisa, kita mau bikin dosis form apa, kita mau dia penghantarannya cepat atau lambat. Contohnya saja mungkin kita bicara tentang diklofenak sodium gitu ya. Kita mau bentuknya mau apa? Mau tablet, solid ya, solid oral, atau mau tetes mata. Itu kan tentu akan mempengaruhi ya. Kemudian dosis strength-nya, mau kekuatan berapa? Kalau tadi diklofenak kayaknya cuma satu strength ya. Cuman kalau di beberapa kayak glimepirid tablet itu ada 1, 2, 3, 4. Kita mau ngebagiin yang mana gitu. Kemudian kita mau kontainer menetapkan kontainer closure system. Kita mau cek itu. Nah, itu apa sih kontainer closure system itu kemasan ya teman-teman ya. Kemasannya mau kemarin itu apa? Strip, blister, botol gitu ya. Kemudian kita juga mempelajari farmakokinetik karakteristiknya. Namanya jika kita obat ya, obat itu kan kita minum. Selama obat itu mempunyai efek sistemik, dia akan ada perjalanan mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi gitu ya, ATMA. Mungkin teman-teman sudah belajar farmakokinetik ya. Nah, ini harus tahu juga. Lalu kita juga perlu tahu quality kriteria dari produk tersebut yang mungkin akan mempengaruhi safety efikasinya seperti disolusi, profil stabilitas, kemurnian, atau sterilitas gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh aja, ada suatu produk ya, dia dosisnya 30 mg, dia itu perlu adanya apa? Perlu adanya pemeriksaan identitas, assess, dan content uniformity. Terus dari sisi safety purity-nya perlu diperiksa impurities dan degradasi. Untuk pemeriksaan efikasinya dia perlu dilakukan
pemeriksaan disolusi. Ini contoh aja ya, nanti kita akan bahas detail di belakang. Nah, setelah kita netepin QTPP, tentunya QTPP itu kita bisa tahu dengan dilakukan studi pustaka ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lagi mau nge-lab gitu ya, suruh bikin sirup bromheksin gitu. Pasti kan teman-teman harus belajar dulu. Oh, bromheksin itu kelarutannya kayak apa sih? Di luaran itu sediaannya apa sih? Nah, itu kita kaji dan kita bisa define quality target profile-nya. Dan biasanya requirement-nya di situ bukan ngasal ya, tapi kita akan melihat ke farmakope. Kalau tidak ada di farmakope, kita akan lihat biasanya di FDA itu dia punya part di mana dia bisa memberikan informasi terkait dengan spek-spek produk ya. Itu salah satunya di situ. Nah, setelah kita tentukan target product profile, next-nya kita apa? Nah, kalau kita punya produk, tadi misalkan parameter yang kita targetkan itu ada 10. Kalau 10-10-nya kita lakukan testing selama pengembangan, itu pasti pengembangannya akan sangat lama. Karena kita akan cek satu persatu parameter itu dipengaruhi oleh material apa dan proses apa gitu ya. Nah, hingga kita untuk bisa lebih tajam melakukan penelitian, kita lakukan kajian risiko. Ini mulai kajian risiko yang pertama ya teman-teman. Kita menentukan critical quality attribute. Kalau kita lihat definisinya, quality attribute itu atau critical quality attribute itu adalah parameter atau karakter fisik, kimia, biologi atau mikrobiologi yang harus ada di range tertentu yang untuk bisa menjamin produk kualitas. Itu kan semua parameter udah ada limitnya. Kenapa kita harus tentuin? Tadi kita benar-benar mendefine parameter-parameter mana yang memang dia kalau sampai tidak dipatuhi di range tersebut, itu resikonya sangat tinggi ya, punya high risk. Nah, hingga kita harus menentukan CQA itu dari QTPP berdasarkan tingkat resiko ya, tingkat resiko yang akan mempengaruhi ke pasien. Kalau hasil uji kita di dalam parameter itu akan mempengaruhi keselamatan dan efikasi dari produk tersebut, gitu ya. Nah, kalau kita sudah menetapkan CQA, tujuannya apa sih? Tujuannya kita mempunyai arah pengembangan yang lebih lebih terarah gitu ya. Tidak semuanya dicoba, tidak trial dan error hingga memakan waktu penelitian yang lebih panjang dan biaya pengembangan lebih banyak. Karena kita hampir semuanya kita tes, kita nggak mengerucut ke suatu parameter atau satu parameter yang memang kritis gitu ya. Nanti saya kasih contoh di belakang. Kalau ini contoh sederhananya untuk penetapan resikonya. Ini di sini cara mendefine atau menilai resiko itu juga macam-macam ya. Ada pakai low, medium, high. Ada juga mungkin di beberapa industri dia kasih skor 1, 2, 3, 4, 5. Itu kembali ke industri masing-masing ya. Jadi tidak ada suatu patokan cara melakukan grading, tetapi yang pasti adalah makin tinggi angka atau kita sebut high itu artinya dia itu pengaruh ke efikasi dan safety pasien gitu ya. Di sini contohnya aja untuk CQA-nya si bahan aktif, untuk konten uniformity atau keseragaman ya, itu yang pasti keseragamannya API pengaruh gitu. Di solusinya API pengaruh. Jadi ini yang mana-mana saja yang perlu dikontrol. Kalau medium ini artinya apa? Kalau medium ini artinya memungkinkan mempengaruhi tapi perlu dilakukan review lebih lanjut gitu ya. Jadi belum tentu gitu.
Jadi kalau yang high itu sudah pasti korelasinya linear. Oke. Nah, setelah kita tentukan dari CQA-nya, kita juga menentukan ini kan material ya. Kita tentukan material mana saja yang mempengaruhi terhadap CQA yang sudah ditetapkan. Kemudian kita juga tetapkan proses yang mana yang paling mempengaruhi ke critical quality attribute. Nanti kita coba belajar pelan-pelan di contoh ya. Contoh ini saya kenalkan dulu komponen-komponen saja dulu. Nah, kalau tadi kita berusaha memetakan dari sisi proses, tujuannya apa? Tujuannya kita bisa menentukan critical process parameter. Hingga saat kita melakukan perubahan mesin, perubahan skala, kita tahu parameter apa saja yang memang kita harus benar-benar jaga gitu ya. Ini kita tentukan berdasarkan analisa kita. Nanti saya contohnya akan saya jelaskan juga di belakang. Nah, keuntungan dari kita menerapkan QBD itu apa? Ya kita eh, lebih tahu produk kita itu dipengaruhi oleh apa saja hingga kalau adanya suatu perubahan kita lebih agile ya, lebih lincah dalam melakukan adjustment. Kemudian kita juga dengan mengenal produk itu ya kan tujuan QBD kan kita bisa mengenal produk itu lebih dalam gitu ya. Hingga kita bisa mencegah adanya kesalahan atau produk yang defect. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya quality ya, biaya quality atau mengurangi quality issue. Dan makin tidak banyak masalah, tentunya produktivitas di pabrik akan lebih baik ya. Karena kalau setiap kali ada masalah itu akan proses proses akan dihentikan dan menunggu hasil investigasi. Kemudian kita juga tadi lebih agile kalau kita ada suatu penyimpangan minor, kita bisa langsung melakukan justifikasi apakah ini oke dilakukan atau tidak. Nah, ini beberapa yang mungkin secara operasional ya. Nah, tapi dengan kita mengurangi biaya quality, tentunya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Pertama, dia akan lebih cepat untuk diriliskan. Kedua, tidak ada biaya tambahan-tambahan lain yang akan mengurus keuntungan dari suatu perusahaan. Karena kadangkala kalau ada masalah di produksi atau produk yang bermasalah, kita harus lakukan reproses. Reproses ini yang tentunya akan apa ya mengurangi atau menambah biaya lagi, gitu, menambah biaya lagi. Oke, mungkin itu sekilas tentang QBD. Sebelum saya ke contoh, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada yang tanya, saya nanya nih. Ini saya stop share dulu ya. Supaya saya lebih enak nih untuk masuk ke contoh, saya ingin merecall dulu teman-teman, ada yang bisa sebutkan komponen-komponen QBD apa saja tadi? Tidak harus urut. Kalau ada yang tahu silakan raise hand ya. Ada yang, karena kalau saya itu belum tahu saya nggak bisa maju nih. Harus saya ulang lagi dari awal. Teman-teman, apa aja komponen QBD? Nggak harus semuanya, nggak apa-apa, saya ngelengkapin aja. Izin mencoba menjawab, Ibu. Ya, Mas Heri. Jadi untuk elemen QBD-nya itu tadi ada Quality Target Product Profile atau CTPP, kemudian ada Critical Process Parameter atau CPP, kemudian ada Design Space, lalu Control Strategi, kemudian ada Critical Quality Attribute atau CQA, dan yang terakhir itu ada Risk. Seperti itu, Ibu. Ya, thank you Mas Heri. Ya itu udah bagus ya, udah palingnya mengenal. Nah, saya pengen tahu juga. Hmm, ada nggak yang
bisa sebutkan kenapa kok kita eh, harus menerapkan QBD? Apa sih keuntungannya QBD itu di industri farmasi? Selain Mas Heri, ada yang mau coba menjawab nggak? Nggak harus sesuai dengan slide ya, bahasa kalian sendiri juga nggak apa-apa kok. Ya, silakan. Ini Mas atau Mbak Ari nih. Mbak. Silakan di Oke. Maaf belum nggak bisa on cam. Aku izin untuk jawab. Jadi alasan kenapa kita harus menerapkan GPT ini salah satunya untuk mengurangi trial and error. Dengan uh, trial and errornya karena berkurang, itu nanti kita akan menghemat biaya karena kan tiap produksi kan membutuhkan biaya. Kalau misal banyak errornya, nanti kita harus ngulang-ngulang. Nah, kalau banyak ngulang itu kan nanti menghemat waktu, waktu yang digunakan juga banyak. Nah, dengan GBD nanti juga bisa ngehemat waktu karena di GBD ini kan banyak step-stepnya ya, terus banyak juga parameter di yang di apa namanya banyak parameter yang harus di apa kayak di ini perhatikan. Karena kalau misal pakai GBD nanti bisa tahu nih secara mengerucut. Jadi nggak banyak yang di nggak banyak yang dievaluasi, tapi itu benar-benar udah kritik. Jadi hemat waktu sama hemat biaya gitu. Oke, thank you. Ya, itu tujuannya ya. Nah, untuk seperti tadi kan Mbak Ari sudah jelaskan tujuannya supaya atau keuntungannya supaya tidak trial dan error. Supaya tidak trial dan error itu, maka diperlukan suatu pendekatan ya. Jadi QBD itu tuh bukan suatu program, tapi itu suatu sistem. Dengan adanya pendekatan yang saintifik dan adanya kajian risiko, kita bisa mengenal ya, bisa mengenal produk itu eh, komponen-komponen atau hal-hal apa yang bisa mempengaruhi produk tersebut ya, mempengaruhi kualitas produk tersebut. Oke, uh, kalau yang tadi mengamati tentang quality by design itu ada di ICHQ berapa ya? Ada yang tahu nggak? Silahkan unmute. Iya, Bu. Di Q8 bukan ya, Bu? Q8. Oke, Mbak Diva benar. Ya nanti tolong itu sudah ada di internet, jadi kalau mau download silahkan ya baca-baca. Bahkan kalau di materinya juga sudah banyak di-share orang ya terkait dengan quality by design karena memang itu perlu ya. Bahkan di pengembangan metode analisa sekarang juga sudah mulai menerapkan quality by design ya. Jadi kenapa kok harus ada quality by design? Padahal kan sebenarnya udah ada di farmakope ya metode analisa. Karena kadangkala di pabrik itu ada hal-hal yang tidak ideal terjadi gitu ya. Eh, Mungkin suhunya naik turun, suhu inkubator segala macam hingga perlu di-define range mana yang masih aman. Nah, tadi kan kalau quality by design itu penerapannya bisa sendirian sama R&D. Kira-kira departemen mana saja yang terlibat? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan, Mbak Indah ya. Benar, Bu, Silakan izin di-unmute. menjawab. Mungkin dari R&D dan marketing, kemudian dari validasi, terus ada regulatory, terus fasilitas sama technical service, Bu. Hmm, Oke, ya produksi, quality, ya. Oke, memang intinya multidisiplin ya. Oke, thank you teman-teman sudah menyimak dan sudah bisa memberikan jawaban dengan baik. Ini baru pengantar ya. Kita akan masuk ke contoh. Kita akan bahas satu-satu. Nanti di tiap
subbab, kita akan coba tanya jawab lagi kalau teman-teman ada yang ingin tahu lebih dalam ya. Oke, saya izin share screen lagi. Oke, kita coba ke contoh ya. Ini saya sebenarnya ambil dari contoh yang ada di SCH ya, jadi ada di dokumen teknis untuk quality by design untuk generic product. Ini contohnya untuk yang immediate release dosage form ya. Ini kita coba step by step memahami, oh langkahnya apa, dan ini yang memang mungkin beberapa industri sudah terapkan ya, kurang lebih. Nanti untuk dokumennya ini yang nanti akan saya sharekan ke Pak Dadang ya, tadi pagi saya gagal kirim soalnya. Nah, pertama yang harus kita tetapkan adalah produk profilnya dulu, profil produknya dulu ya. Kita mau ngembangin sesuatu harus jelas kan, kita mau ngembangin apa. Jadi kita harus tahu produk profilnya mau seperti apa. Hingga kita harus mempelajari sifat fisikokimia produk tersebut, farmakokinetik produk tersebut, profil pelepasan dan studi klinis yang sudah ada, dan komposisinya sudah ada. Untuk produk generik atau produk generik ini saya bilangnya sih produk nitu ya, bukan produk generik yang OGB itu bukan, tapi produk yang memang kita tidak lakukan uji klinis sendiri. Itu yang saya katakan produk generik di sini. Itu kita bisa mengacu ke produk komparator atau originatornya, which is yang memang sudah mempunyai uji klinis sebelumnya. Di situ di brosur atau di technical data, kalau dia terdaftar di FDA, kita akan juga bisa baca di situ. Kita bisa lihat sifat farmakokinetiknya, absorpsinya di mana, bukan absorpsinya di mana ya, tapi dia terabsorpsi berapa persen, kemudian dia terdistribusi di mana saja, dia metabolismenya di mana, apakah dia ada metabolit atau tidak, ada protein binding atau tidak, dan dia ekskresinya berapa persen, itu tuh juga kita perlu pelajari gitu, karena kadang kalau kita ternyata yang aktif itu bukan zat parentnya, tapi ternyata metabolitnya, itu kita harus juga pelajari gitu ya. Kemudian profil pelepasan obatnya kita juga harus tahu dia apakah termasuk yang immediate release atau yang sustain release atau delayed release, juga harus tahu karena itu akan mempengaruhi formula dan prosesnya. Dan komposisi. Nah, keuntungannya obat generik biasanya kita kalau lihat ke komparator, originator itu sudah ada komposisi tapi tidak ini ya, maksudnya tidak ada yang berapa miligramnya emang tidak ada, tapi kita tahu komposisi kualitatifnya. Bahkan nggak usah ke komparator, sekarang di regulasi di BPOM untuk obat ya, sediaan obat itu harus mencantumkan excipient-nya di brosur. Untuk yang suplemen itu sepertinya belum, tapi kalau dia mengandung pewarna atau pemanis buatan, dia harus cantumkan, gitu ya. Itu ketentuannya untuk penandaan. Nah, di sini contohnya adalah aseptritan ya. Kita biasanya kita beli nih, kita beli komparatornya, terus kita assess gitu ya. Oh, dia strength-nya berapa, dia bobotnya berapa, kemudian dia diameternya berapa, ketebalan. Ini kita melakukan assessment nih. Kita coba waktu hancurnya berapa sih? Gitu. Terus diperiksa, oh ternyata kadarnya sekian, impuritasnya sekian.
Nah, ini kita lakuin teman-teman ya, saat kita ada assignment nih, ngomongin suatu produk, kita beli dulu komparatornya. Kita lakukan assessment, kita periksa semuanya. Nah, kemudian kita prediksikan komposisinya itu apa saja dan fungsinya apa. Ya, misalkan contohnya laktos dia sebagai filler, MCC dia sebagai filler, fosformulus sebagai disintegran. Jadi kita define di awal. Untuk kemudian kita bisa desain nanti untuk formula dan proses. Untuk unit per tablet, ini tuh kita bisa lakukan atau orientasikan ya. Maksudnya kita bisa prediksi dari apa literatur teman-teman. Awalnya kita tentuin dari literatur. Mungkin teman-teman udah biasa ya handbook of experience tuh kayaknya udah buku dewanya kalau mahasiswa. Ya zaman saya sih ya, nggak tahu zaman sekarang. Seperti itu masih ya. Atau kita lihat juga di FDA, di inactive ingredient, itu juga ada beberapa yang informasi yang kita bisa peroleh. Atau berdasarkan acceptance daily intake-nya, kalau ada batasan tertentu untuk sediaan obat, misalkan ya, itu beberapa ada batasannya. Contohnya aja kayak propylene glycol. Dia kalau di handbook SPN tuh bisa sampai berapa persen gitu ya, besar. Tapi ada perka yang mengatur juga. Nah, ini adanya perka, adanya acceptance daily intake itu juga bisa menjadi suatu apa ya? Kita bisa main atau kita bisa orientasi bahan itu tuh sampai berapa banyak gitu mentoknya. Jangan sampai juga kita sudah ngembangin ternyata tidak sesuai dengan perka gitu ya. Ini contohnya kita desain awal untuk formulanya based on komparator. Nah, dari sini kita baru mulai menentukan quality target product profile. Nah, kita tentuin tuh ada dosage form, dosage design, synthesis, dosage strength, pharmacokinetic, stabilitas, terus quality atributnya apa saja, container closure, kemasan ya, kemudian labelingnya seperti apa gitu. Nah, untuk yang quality atribut ini, itu ambil dari mana? Itu ambilnya dari farmakope, gitu ya. Farmakope, kalau dia tidak ada di farmakope, misalkan contohnya apa ya? Sebentar. Contohnya dextromethorphan tablet misalkan nggak ada gitu. Ya artinya kita bisa aja mengacunya ke yang satu golongan. Tetapi itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti itu resmi dari farmakope kita ngambilnya, tapi kita melakukan pendekatan. Misalkan kita nggak ada dextromethorphan, kita pakai senyawa lain yang satu golongan untuk penetapan parameternya. Dan itu biasanya juga yang kalau nggak ada di farmakope, kita biasanya masih risetnya identifikasi dan assay gitu ya. Nah, tapi beberapa BPOM itu sudah selalu meminta ada impurities. Nah, paling kita perlu koordinasi dengan supplier bahan bakunya dan kita lihat di bahan bakunya sendiri ada impurities apa. Nah, biasanya kita akan mengacu ke impurities bahan baku. Itu contohnya ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga saat kita menentukan parameter ini, produk profile target ini, selain tadi ada di farmakope atau tidak, satu hal adalah dia akan diedarkan di negara mana. Karena ada juga di negara tertentu dia itu harus melakukan pemeriksaan misalkan logam berat. Contohnya misalkan kita produksi di sini, kita mau ekspor ke Filipina gitu ya. Di Filipina itu wajib untuk melakukan pemeriksaan logam berat untuk sediaan obat gitu ya. Atau dulu itu sama kayak di Filipina juga kita diminta untuk melakukan pemeriksaan mikrobiologi, padahal dia sediaannya tablet dan tidak ada ekstrak. Tapi kan kalau sekarang di Indonesia juga untuk kesediaan obat juga wajib pemeriksaan mikro ya. Nah ini seperti ini
kesini-sini tuh regulasi di BPOM tuh sudah mirip kayak di luar ya, di luar negeri. Jadi memang kita bisa sekalian ngembangin buat lokal, sekalian juga bisa untuk ngembangin buat ekspor. Nah, dari sini kita tentuin contohnya ya, yang aset triptan, dia bentuk sediaannya tablet, kemudian dosis desainnya dia immediate release, rute of administration-nya dia oral, dosis ringnya 20 mg, farmakokinetiknya dia memiliki Tmax dalam darah itu 2,5 jam atau kurang sejak dia dikonsumsi. Nah, target kita adalah kita bisa bioekivalen dengan reference listed drug-nya atau komparatornya ya. Nah, RLD atau reference listed drug-nya itu kita bisa lihat di mana. Kalian bisa cek di PIONAS BPOM, atau bisa juga lihat di Orange Book yang ada di FDA. Itu kita bisa lihat di situ. Dan penetapan komparator saya tahun lalu, pertemuan lalu sudah jelaskan juga ya. Kemudian stabilita. Nah, kita punya intention shelf life-nya berapa lama? Standar itu 2 tahun. Tapi ada juga yang beberapa produk diharapkan bisa lebih dari 2 tahun ya. Kita akan lakukan studi juga. Nah, yang drug quality atributnya tadi saya sebutkan ya, dia harus comply ke suatu standar ya, entah itu farmakope atau perka ya di sini. Kemasan, kemasan mau seperti apa? Biasanya kemasan itu juga mengacu ke originator, gitu ya, untuk mengurangi adanya hal-hal yang tidak terduga gitu ya, untuk mempercepat pengembangan juga. Hingga tujuannya juga kemasan adalah supaya menjaga kualitas produk itu terjaga sampai ke tangan konsumen dan juga sampai shelf life-nya. Dan labelingnya termasuk apa saja yang perlu diperhatikan ya selama pemakaian. Biasanya kita akan ikut juga ke RLD-nya. Oke. Nah, sampai QTPP ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya beranjak ke critical quality attribute. Silakan, ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Hari mungkin bertanya, Hari Tiarmodo? Belum, Pak. Belum. Yang lain? Kalau belum tanya nggak apa-apa, sambil jalan aja ya. Nah, tadi kan teman-teman udah tahu nih mau ngembangin produk apa, udah lakukan uji komparator, terus udah netepin nih saya mau produk saya ini memenuhi parameter apa saja. Ini ya, udah di list down. Nah, kita mau mulai pengembangan, tapi kalau kita cek ini semua kan banyak banget ya. Akhirnya kita coba cek nih, kira-kira critical quality attribute-nya apa aja yang kita akan pilih gitu ya. Nah, itu berdasarkan apa? Kita akan kaji satu-satu. Kita akan review apakah parameter tersebut pengaruh ke efikasi dan safety. Contohnya ya, di penampilan itu artinya warnanya, bentuknya itu acceptable sama pasien, tidak ada defect. Apakah ini akan pengaruh ke efikasi sama safety? Di sini dijustifikasi tidak. Ya udah, berarti ini no gitu ya. Kemudian aroma, targetnya aromanya tidak ada aroma yang aneh-aneh gitu ya. Nah, di sini dijustifikasi walaupun aroma itu juga bisa mempengaruhi pasien, tapi tidak pengaruh ke safety dan efikasi. Maka ini disebutkan tidak termasuk CQA.
Tapi kalau kita punya karakter bahannya itu nggak enak banget aromanya, nah ini mungkin perlu ada suatu treatment. Di sini sih kalau untuk kasus asepsi tantu tidak ada. Tapi untuk produk OTC, over the counter ya, obat bebas, yang mungkin beli di supermarket ya, itu mungkin odor ini bukan no, mungkin ya. Ada suatu hal yang bisa jadi pengaruh. Bisa jadi aja dia no juga, karena memang secara efikasi sih tidak ada, cuman untuk OTC itu akan jadi suatu pertimbangan pasien untuk memilih suatu produk. Kemudian contohnya lagi assay ya, assay itu pengaruh nggak? Ya tentu pengaruh ya, kalau kadarnya tidak masuk, maka nanti efikasi juga berkurang. Kemudian identifikasi pengaruh nggak? Ya kayak pengaruh sih, kan kalau nggak ada isinya, kalau kita identifikasinya yang negatif ya, berarti kan nggak ada aseptitanya. Artinya kan nggak akan ada efek dari obat tersebut. Tetapi di sini ada justru justifikasi. Kita kan memang selama proses pembuatan kita akan masukkan itu, dan kita juga ada parameter sekunder lainnya yaitu assay ya. Hingga untuk identifikasi kita bisa nyatakan yes bintang. Yes bintang itu artinya apa? Ya dia akan pengaruh, tapi di sini saya tidak akan lakukan studi lebih lanjut untuk identifikasi. Itu ya, jadi tidak akan ada studi khusus untuk identifikasi. Gitu. Kemudian content uniformity ini pengaruh nggak ke efikasi? Ya pengaruh, ya. Terus disolusi juga begitu. Nah, ini kalian kalau mau versi lengkapnya nanti ada di dokumen contoh itu. Nah, semuanya kita lakukan adjustment ya. Nah, yes no ini kita tentuin berdasarkan apa? Kan harus sound science ya, atau scientific based approach. Kita bisa lihat dari literatur, kita bisa lihat dari pengalaman produk lain yang mirip, yang sudah existing. Itu juga bisa menjadi suatu justifikasi kita bahwa dia memang akan menjadi kritikal dan kita harus lakukan studi. Nah, setelah lakukan adjustment ini nanti akan ada rangkuman gitu ya. Akan dirangkum mana aja CQA-nya. Nah, di sini ternyata ada 4 ya, assay, content uniformity, disolusi, dan degradasi. Sampai sini, sampai CQA ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan. Cukup paham? Ini transisi ya, berarti dari QTPP, kita tentu CQA itu kan dari mungkin ada 20 parameter, kita pilih menjadi 4 atau 5. Ada yang mau bertanya? Oh, saya Bu. Wah, susah ini nanyanya. Wah, ini buat mancing-mancing mahasiswa. Jadi tadi Bu, QTTP, CQA itu kalau di pabrik yang menetapkan, yang membuat siapa ya Bu ya? Maksud saya Kalau bagian apakah bagian Nih, ini kan kalau di sini Pak, contohnya kan di sini yang menetapkan sebenarnya tim R&D. tim. Hmm. Ya, jadi di formulasi, analytical, packaging itu ya kita review sama-sama gitu ya. Hmm. Bahkan mungkin nanti di analytical dia punya, kalau di KB udah mulai tuh mereka assess sendiri untuk analyticalnya. Tapi di sini kan mungkin ada kaitan sama kemasan atau kaitan sama analisa. Maka kita butuh tim. Untuk melakukan justifikasi di sini itu kita nggak bisa sendiri sih. Kita Iya. mesti nanya Berarti sumber-sumbernya. berarti timnya itu ad hoc atau struktur tersendiri Bu di pabrik? Ad hoc Pak, by project. Oh. Jadi kalau misalkan kita di R&D itu ada 10 proyek pengembangan gitu ya. Misalkan saya di-assign gitu ya. Tapi kan saya nggak pegang 10-10-nya. Mungkin saya ikut di dua tim. Tapi dua tim ini partner saya ada yang beda-beda juga. Jadi memang assignment sih. Kayak Terus yang assign. sebagai PIC timnya itu yang menunjuk
Ya nanti dari R&D head-nya akan nunjuk siapa menjadi leadernya, Oh, gitu. Ini kalau secara praktek gitu Pak. Walaupun mungkin kalau kita organisasi kan memang ada strukturnya ya. Strukturnya sih ada, tapi secara kalau kita ngomongin project ya gitu. Partnernya bisa lintas kemana-mana soalnya. Jadi temennya nggak itu aja tuh nggak gitu. Partnernya nggak itu aja. ya Bu. Iya. Dari mahasiswa Oke. Ines Naila Deva, ada mau bertanya? Ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, ada. Putri Santi Maulida, ini yang Putri Santi yang Putri Sulawesi itu ya? Iya, Pak. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Ya, monggo dilanjut Bu Maga kalau Oke. begitu. Oke, saya harapkan nggak bertanya itu karena jelas ya. Bukannya makin bingung. Oke, thank you Pak Dadang. Ya, tadi kan kita udah belajar QTPP, CQA. Ini relatif masih mudah. Nanti berikutnya agak rumit nih. Oke, tadi kan kita sudah ketemu 4 ya, CQA ya, Assay, Content Conformity, Disolusi, sama Degradasi Produk. Gitu. Itu yang dianggap harus masuk syarat. Kalau enggak, bahaya nih pasiennya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke next stage-nya, kajian risiko terhadap formula dan nanti terhadap proses. Kalau formula itu kan terdiri dari bahan aktif dan eksipien ya, teman-teman ya. Nah, bahan aktif itu tentunya memiliki kontribusi yang paling besar karena dia yang memang memiliki efek ya. Nah, hingga di sini kita perlu melakukan kajian risiko parameter-parameter dari API tersebut, mana sih yang akan mempengaruhi ke CQA. Jadi kita nggak ke QTPP lagi ngelihatnya, kita lihatnya ke CQA. Kita nggak ngelihat ke 20, kita hanya lihatnya ke 4 ini. Tapi parameter-parameter API-nya itu lihat dari mana? Kita lihat dari, biasanya kita lihat dari COA. COA dan juga ada prior knowledge. Prior knowledge ya knowledge umum yang memang itu menjadi hal penting dalam suatu bahan baku obat ya. Nah, di sini contohnya yang di atasnya udah summary-nya ya. Di sini kita parameter API-nya itu ada solid state form. Form itu maksudnya adalah kalau saya sih kenalnya sebagai polymorph ya. Polymorph atau dia apa ya, bentuk kristal. Bentuk kristalnya apa? Mau dia kristalin ya, atau amorph contohnya. Atau dia kalau dia kristal dia mau polymorphnya untuk polymorph yang keberapa gitu. Itu juga maksudnya solid state. Particle size distribution, ukuran partikel, hygroscopicity, daya hygroskopis, kelarutan, kelembapan, residual solvent, impurities, chemical stability, flow property. Ini tuh bisa variasi ya antar produk gitu ya. Tapi yang tadi saya bilang prior knowledge itu biasanya ya solid state form, particle size, distribusi itu suatu yang biasanya kita biasa libatkan dalam evaluasi API. Nah, kita di sini akan kaji satu persatu parameter yang atas ini. Parameter dari API itu kita kaji terhadap CQA. Ini contoh aja ya teman-teman. Kalau saya bahas satu-satu kayaknya nggak akan cukup waktunya. Contohnya aja solid state form gitu ya, bentuk kristal. Pengaruh nggak sih ke assay sama dan content uniformity? Di sini ternyata dijustifikasi bahwa solid state itu tidak pengaruh hingga risikonya low. Kemudian terhadap disolusi bagaimana? Di sini dikaji bahwa dengan adanya perbedaan bentuk polymorph akan mempengaruhi ke solubility. Dan ini akan impact ke tablet disolusi, maka risikonya tinggi. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa aseptiktan ini polymorphnya form 3 yang
lebih stabil. Kemudian selama praformulasi diketahui bahwa dia tidak berubah ya, during proses dia tidak akan berubah. Nah, di sini memang pengaruh, tetapi dia tidak akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk polimorf itu, karena sudah ditetapkan dari awal. Jadi kita nggak akan cari tuh yang polimorf 1, 2, 3, harus kita uji, itu nggak. Itu salah satu yang memang diperbolehkan teman-teman. Jadi kita berdasarkan studi literatur atau kalau baca jurnalnya ini, dia lakukan uji di awal. Dia lakukan uji di awal untuk mempersempit ya opsi-opsinya. Dia tentuin, saya mau pakai yang form 3 aja. Saya juga punya pengalaman seperti ini, saya pakai form 1 aja. Kenapa? Dia stabil. Tapi ada juga saya harus memilih, saya gunain form 5. Yang di pasaran itu ada form 1 dan form 5. Kenapa nggak form 1? Karena form 1 masih dipaten. Tapi form 5 ini tidak dipaten. Nah, kita pelajari nih form 5 ini punya karakter seperti apa. Ternyata form 5-nya tidak stabil. Tidak stabil terhadap apa? Terhadap oksigen misalkan. Contohnya itu masa-masa dulu atorvastatin masih paten ya. Kayak gitu contohnya. Nah, itu akan mempengaruhi kita saat mendesain suatu formula. Kemudian contoh lagi yang solid state form terhadap degradasi produk. Ini juga sama, dengan bedanya polimorf, dia punya tingkat kestabilan kimia yang berbeda. Tetapi di sini kan memang sudah ditentuin polimorfnya apa. Tinggal kita amati sepanjang perjalanan pengembangan nanti apakah degradasi produknya ini masuk atau enggak. Maka dinilai dia medium. Itu contohnya ya, mungkin satu contoh lagi ukuran partikel. Ukuran partikel di sini akan pengaruh ke assay enggak gitu ya. Partikel yang kecil atau yang partikel size distribusinya besar itu bisa pengaruh ke aliran di dalam granul. Hingga kalau dia sampai ekstrim, nggak ngalir granulnya, maka dia akan gagal. Tapi ini kan masih harus studi lebih lanjut, maka dia medium. Nah, ini mungkin teman-teman yang mungkin nggak tahu udah pernah nyetak di mesin cetak yang itu kan dia ada konnya ya, ada kopernya itu. Kalau dia granul di situ tidak lancar, dia akan pengaruh juga. Atau particle size distribution terhadap disolusi. Nah, kita kenali ini waktu lalu saya juga ada bahas tentang BCS ya. Bioavailability classification system yang ada kelarutan dan permeability. Nah, kalau dia termasuk yang kelarutannya rendah, yaitu BCS kelas 2 dan kelas 4, partikel size distribusi ini akan menjadi hal yang kritikal. Gitu ya, maka dia high. Kurang lebih nanti teman-teman bisa baca. Nah, setelah kita lakukan pemetaan ini menjadi perhatian kita saat pengembangan ya. Apa-apa saja yang perlu diamati atau dijaga di bahan bakunya. Di sini berarti yang perlu dijaga polimorf, particle size, kelarutan, stabilitas, dan aliran, sifat aliran. Jadi kalau kita punya batch baru, API yang datang, kita harus pastikan semuanya masuk dan terutama 5 parameter ini tuh memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Nah, ini tadi kan API. Sekarang ke excipient. Excipient juga diperlakukan hal yang sama. Nah, excipient-nya atau bahan tambahannya dari mana? Tadi ya, dari awal kita melakukan assessment, kita tentuin kan excipient-nya apa saja. Nah, kalau misalkan kita kadang nggak tahu tuh excipient-nya apa, kita bisa aja pelajari di jurnal atau kita lihat produk sejenis, dia excipient-nya apa. Tentunya akan mempelajari juga ya itu ya incompatibility
API dengan excipient. Nanti teman-teman kan kalau belajar praformulasi pasti juga diajarin seperti itu ya. Nah, ini excipient juga dilakukan kajian pengaruh excipient terhadap CQA. Contohnya aja yang gampang ya. Di assess terhadap assay-nya. Assay-nya seperti apa? Pengaruh nggak sih persentase cross molar sodium itu terhadap assay? Nah, ini ternyata di solusi. Nah, cross molar sodium itu sebagai penghancur ya teman-teman ya. Kalau dia ketinggian atau kerendahan pasti atau dalam komposisi tertentu dia akan impact ke waktu hancur dan tentunya ke disolusi. Maka karena dia juga termasuk yang sebenarnya kurang larut, maka kecepatan pecah tablet itu sangat pengaruh, maka resikonya menjadi tinggi. Ini contohnya ya. Hingga kemudian dipetakan nih, oh ternyata assay itu dipengaruhi oleh ukuran distribusi dari granul, kemudian komposisi pengisi. Konten uniformity dipengaruhi oleh apa? Ukuran granul, komposisi pengisi, disolusi dipengaruhi oleh apa? Oh, ternyata selain itu juga dipengaruhi oleh kadar penghancur dan kadar lubrikan. Nah, ini menjadi perhatian atau menjadi hal yang kita mau studi lebih lanjut ya. Nanti kita akan studi lebih lanjut. Nah, kemudian kita juga define kajian risiko ke proses. Ke proses itu pertama kita harus tentuin dulu prosesnya apa. Granulasi basahkah, granulasi keringkah, cetak langsungkah. Itu taunya dari mana? Taunya dari studi literatur. Nah, setelah kita tentukan, baru kita tentukan mesin-mesinnya. Nah, contohnya di asetritan itu, dia menggunakan kompaksi atau granulasi kering. Nah, mesin-mesinnya apa? Di skala komersial kita define dulu, kita tentuin dulu, terus parameternya apa saja. Hingga parameter ini yang nanti kita akan kaji, akan pengaruh nggak nanti ke CQA. Nah, setelah kita define, kita bikin alur prosesnya. Tahap pertama itu kita pakai mesin apa sih, parameternya apa, terus ada material apa, terus kita target yang kita mau dapat apa. Itu harus jelas tuh. Itu ya, kita define dulu. Lalu kita akan kaji tiap tahap prosesnya terhadap CQA. Nah, mungkin teman-teman kurang familiar ya terhadap kompaksi ya. Biasanya teman-teman mungkin familiarnya terhadap si basah atau cetak langsung. Nah, atau sudah pernah ya Pak Dadang ya teman-teman udah kebayang nggak kalau kompaktor? Nah, saya agak tahu, saya kurang sanksi tuh mereka terkait dengan tabletasi. Oke. Ya, saya coba kasih apa ya? Sayang soalnya kalau nggak tahu sebentar. Karena kebetulan yang ngajar tentang tablet bukan saya, Bu. Oke. Hmm,
Saya share link YouTube Pak Dadang, mungkin bisa di-share ke mahasiswa itu bayangnya kompaktor kayak apa. Nah, saya coba share dulu cari metode dulu biar teman-teman saya jelasin sedikit. Sambil nunggu saya, monggo yang mau ke toilet dulu boleh. Itu video dari Bu Magda saya share di grup PJ mata kuliah ya. Melik, Kori, Kania, ini siapa sih? Arf, Arf ini, iya. Iya. Itu video dari Bu Magda mungkin bisa di-share ke grup angkatan ya. Meli, Kori, atau saya share di sini. Tuh, linknya dari Bu Magda udah saya inikan di kolom chat. Ya, ini kurang lebih aja saya gambar cepat apa ambil cepat dari internet ya. Jadi kompaksi itu salah satu metode untuk mixing. Ya, kita ada granul masuk di sini. Kemudian di sini ada screw ya. Jadi nanti granulnya akan didorong untuk melewati dua lingkaran ini. Ini ya, lingkaran ini. Nah, di sini tuh ada nanti akan keluar semacam lempengan-lempengan ya. Kita sebutnya sih sebagai apa namanya itu? Ya ribbon ya, kita ngomongnya sih ribbon. Di situ nanti dari sini baru nanti akan diayak. Karena dia ya lempengannya nggak yang tebal tapi ya inilah ngebentuk padatan-padatan ya agak agak panjang-panjang gitu. Nah, itu kan mereka setelah diayak kan mereka menjadi granul ya. Itu salah satu cara metode granulasi kering. Jadi dikempap jadi satu lempengan-lempengan. Ya ini ada apa namanya di sini ada screw, ini nanti ada juga yang ngaring ke bawah, di sini ada. Di sini nanti akan dikasih tekanan ya. Nanti mau berapa tebal, berapa keras, di sini akan diaplikasikan atau dikasih tekanan gitu atas bawah. Jadi di sini kan mungkin roller surface-nya lebarnya berapa, pressure-nya berapa, nah gap-nya, gap itu di sini nih. Aduh, kelihatan nggak? Nih gap-nya di sini. Nanti akan pengaruh ke ketebalan dari pitanya. Roller speed-nya sini juga berapa cepat ya. Itu juga akan pengaruh ke kekerasan. Selain tadi apa namanya? Tekanan ya. Milling speed-nya. Nah, milling speed nanti biasanya kalau yang di mesin di sini udah ada dikoneksikan dengan ayak gitu ya. Atau di sini ada ini adalah ukuran ya ukuran screen mill-nya. Tuh. Nah, di sini biasanya ditambahin lagi. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Mungkin lebih kebayang dikit lah. Nah, di sini kalau dalam kompaksi itu apa saja yang pengaruh nih. Jadi parameter prosesnya ditaruh di paling kiri.
urutan penambahan bahan. Kita ngisi di sini sebelum ke kompaksi, kita lakukan blending dulu, kita campur material-materialnya itu menjadi satu kesatunya homogen. Yang pengaruh apa? Yang pengaruh adalah urutan penambahan, isi dari suatu tangki, kemudian kecepatan putaran, jumlah putaran, ini juga pengaruh gitu ya. Kemudian material apa saja yang pengasuh yang akan mempengaruhi, tadi kan excipient flowability, bulk density, moisture, kita masukin di sini. Nah, sedangkan kita targetnya, tadi kan kita mau tambahin ke roller compactor. Nah, targetnya kan tentunya saja campurannya homogen, assay-nya masuk, bulk density-nya masuk, flowability-nya bagus ya, supaya nanti bisa di compact dan dia bisa dikompres gitu ya. Ini targetnya, ini yang dianalisa, ini yang mempengaruhi dua ini. Kemudian setelah dicampur, di kompaksi. Nah, di kompaksi ini yang tadinya quality attribute di tahap pertama menjadi material attribute di tahap kedua. Di silang ini ya teman-teman. Nah, di kompaktor apa saja yang pengaruh tadi? Feed screw speed itu yang ngedorong granulnya ke kompaktor. Terus luas dari rollernya, tekanan yang diaplikasikan yang disetting, kemudian speednya, gapnya ini yang kemudian disetting. Nah, target akhirnya apa? Ketebalan ribbonnya tadi hasilnya sama ke density-nya gitu. Ini yang nanti diperiksa. Nanti di tahap selanjutnya juga pas dicampur massa yang tadinya quality attribute menjadi material attribute, kurang lebih. Ini buat gambaran aja. Nah, nantinya kita akan lakukan evaluasi terhadap tiap tahap itu, terhadap assay. Contohnya aja di blending awal terhadap assay. Nah, kalau kita blendingnya itu tidak homogen, lubrikasinya juga kurang homogen, akan pengaruh kemana? Ke assay kah? Nah, secara langsung tidak, tapi terhadap flowability. Nah, itu nanti maka dinilai dari sisi ini adalah medium. Nah, saya coba lihat yang high ya. Nah, blending ini terhadap content uniformity. Kalau dia itu tidak homogen di campuran awal, dia nanti sampai ke campuran akhir, ada potensi juga dia tidak homogen. Maka homogenitas di tahap awal ini mempengaruhi ke content uniformity. Itu yang menyebabkan untuk ini, tahap ini, content uniformity-nya high. Contohnya itu ya. Contohnya lagi di saat kompaksi ya, saat kompaksi terhadap disolusi gitu. Ternyata density atau kerapatan ribbon atau hasil itu ternyata impact terhadap sifat dari granulnya. Terhadap kalau makin compact maka dia makin keras kan granulnya, nanti akan juga pengaruh ke kekerasan tablet. Nah, kalau dia pengaruh kekerasan tablet, bisa jadi nanti disolusinya menjadi pengaruh. Hingga di sini risikonya high. Kurang lebih begini. Nah, pada tahap-tahap ini, terutama di tahap kita nentuin CPP ini, kita sangat perlu diskusi dengan tim lain ya. Kita diskusi dengan technical service, kita diskusi dengan produksi, karena bisa jadi memang mereka pengalaman di lapangan lebih banyak. Gitu. Itu yang perlu kenapa kok kita perlu tim. Nah, saya balik lagi ke atas dulu ya, ke CMA. Setelah kita tahu nih CMA-nya kita, critical material attribute-nya kita tuh apa, terus next-nya apa gitu. Nah, ini contohnya di komponen, salah satu komponen ya, saya cek dulu di solusi.
ternyata level cross cumulus sodium itu pengaruh ke disolusi. Nah, di sini kita akan lakukan studi statistik teman-teman terhadap keempat kriteria ini menggunakan desain eksperimen. Kita akan screening dari 4 ini yang benar-benar menjadi parameter yang kritis itu yang mana. Karena kan ini kan memang perlu distudi dulu ya untuk membuktikan apakah betul dia pengaruh atau enggak. Nah, kita lakukan desain of eksperimen. Kita pakai biasanya pendekatannya kalau screening itu masih pakai factorial design. Nah, di situ kita akan coba variasikan perbandingan MCC laktos berapa banding berapa, misalkan 1:1, 2:1 sama 1:2 misalkan. Terus cross cumulus levelnya ini kita mulai dari 0,5%, 1%, 1,5%. Nanti kita akan ada rancangan penelitian yang kita random pakai software, terus kita lakukan uji dulu di lab, kemudian dicek di analytical, kita input datanya di sistem statistik, nanti akan diolah. Sebenarnya mana sih yang benar-benar pengaruh? Bisa jadi empat-empatnya ini tidak semuanya memberikan efek. Ya, ada juga mungkin memberikan efek tapi mungkin tidak linear, itu juga bisa. Nah, di situ kenapa kok kita bisa lebih memahami formula kita. Oh, ternyata kalau kita hanya bayangkan seperti ini, ada 4 parameter. Tapi setelah kita lakukan uji dengan pendekatan statistik, ternyata dari 4 parameter itu, ternyata hanya 2 yang pengaruh. Itu contoh ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi sendiri di jurnalnya. Nah, begitu juga yang untuk parameter proses. Di sini misalkan ada cukup banyak ya parameter yang mesti ditentuin gitu. Tapi kan kalau kita perhatikan semuanya akan banyak yang diuji gitu. Nah, kita juga sama, kita lakuin desain eksperimen kalau proses itu bukan factorial design tapi multivariate design kalau nggak salah ya. Tapi kita kadang mau menyederhanakannya, kita pakai 3 titik aja gitu, 3 titik pakai OVAD. Nah, itu juga bisa gitu ya untuk menyederhanakan variasi. Itu nanti kita analisa, oh ternyata yang paling pengaruh itu parameter apa? Ternyata parameter pressure. Nah, itu juga akan kita jaga selama pengembangan. Nah, itu nanti parameter yang sudah diuji di skala lab, kita coba desain. Tadi kan sudah pengenalan, terus kita kan predicted ya, predictability, kita desain di skala pilotnya dan komersialnya seperti apa. Nah, yang sebelah kiri ini kita hasil dari lab ya. Kemudian kita coba desain untuk skala pilot. Nanti skala pilot kita desain, kita data lagi. Oh, ternyata skala pilotnya dapatnya ini. Setelah itu kita akan define lagi, prediksi lagi, nanti propose-nya buat skala komersial seperti apa. Jadi itu ya, jadi kelihatan bahwa kita tuh nggak asal main tembak aja kalau nentuin konsentrasi suatu bahan dalam formula atau suatu parameter dalam proses, itu tidak langsung asal-asalan trial dan error, tapi kita juga akan lihat pas datanya di skala lab seperti apa, kemudian di pilotnya seperti apa, dari situ kita akan nentuin di komersialnya seperti apa. Harapannya saat di komersialnya itu tidak menjadi gagal ya dalam proses produksinya gitu. Nah, kurang lebih itu sangat kulit sekali ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman kalau ingin mendalami terkait dengan QBD itu, contohnya silakan baca di ICHQ 8, nanti bisa ke Q10 juga yang untuk kajian risiko, dan belajar membaca di contoh contoh untuk immediate release-nya di situ dikupas banyak ya. Itu saja mungkin dari saya Pak Dadang. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari teman-teman.
Baik, terima kasih Bu Magda. Ini menarik sekali nih. Saya pikir kalau misalkan mahasiswa terbium nih, ini saya nggak paham Bu. Tapi Ya, makanya baru kulitnya aja Pak. Kalau saya semuanya ya, di kepalanya pasti. padahal ya, padahal ini kulitnya ya, ya itu mungkin karena memang apa ya 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 nggak apa-apa lah. Jadi makanya kita kita rekam, harapannya nanti mahasiswa bisa meramu ini karena pada mahasiswa sekali saya sampaikan tadi makanya saya manggut-manggut ini karena luar biasa ini. Jadi eh, benar-benar apa ya? Ya kalau dulu zaman 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 kita kuliah Bu, maka ya itu kan formulasi formulasi bla bla bla. Tapi dengan tadi pendekatan itu memang benar-benar supaya membuat formula tidak by trial and error gitu. Benar-benar luar biasa lah. Saya langsung wah ini mantap nih sebenarnya. Ya silakan mahasiswa, ayo jangan ini ya. Ditanyakan aja Pak nggak ngerti Bu nggak ngerti tanyakan nggak ngertinya di mana. Tapi jujur tadi saya katakan ini ilmu yang luar biasa nih. Kalau disampaikan oleh Bu Magda kulitnya saja, kulitnya aja udah begitu ya. Makanya kalau misalkan katakanlah mahasiswa ini apa bisa memahami kulit versi Bu Magda itu, wah nanti misalkan kalian nanti lulus apoteker terus berminat kerja atau interview di industri, kalian udah punya bekal ini, ya itu saya yakin belum tentu semua semua kampus farmasi itu memberikan materi ini, gitu. Ayo, silahkan. Nanti jangan 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 saya tambah pinter, gitu kan ya. Ya, Oh, masa sih? Kok udah pinter, Pak? ya, Silakan. Mau oh ya nanya ini, terkait ya seputar R&D ini, juga boleh ya. Jadi ya ini Bu, feel free ada aja. Bu Aisyah Prita Silakan. Syafina, Raisen. Silakan Aisyah Prita. Saya dapat ya. Nanti yang ini kita dapat door nih. Silakan Aisyah Prita. Baik, Bapak. Terima kasih atas materinya Bu Magda. Saya izin bertanya. Saya sebenarnya penasaran banget. Itu kan kajian yang dilakukan banyak banget ya, Bu. Itu di real life-nya itu biasanya berapa lama kajiannya dilakukan? Terus eh, misal setelah dilakukan kajian ternyata hasilnya tidak sesuai, itu biasanya permasalahannya karena apa ya, Bu? Begitu. Terima kasih. Ya, Langsung dijawab ya saja Bu. memang kita Hmm. ya sambil kita kan memang kan kita berkomitmen ya menerapkan QBD ini. Betul tidak mudah, butuh waktu, butuh eh, waktu dan tentunya waktu buat apa? Lakuin studi pustaka, kadang kita lakuin orientasi awal dulu, jadi coba-coba dulu, challenge dulu. Itu untuk menentukan kajian risiko awal aja itu bisa 2 bulan, 1 sampai 2 bulan. Itu baru kajian risiko awal. Karena kan nanti teman-teman setelah kita melakukan kajian risiko awal tadi kan kita melakukan penelitiannya ya. Setelah itu kita update risiko-risiko itu. Harapannya risiko yang high itu tidak selamanya high. Dia akan menjadi medium atau menjadi low. Jadi waktu kita sudah luncurkan produknya itu sudah pasti kualitasnya bagus. Kalau kita kasih high itu artinya contohnya ya, tadi cross sodium berarti kan kadar penghancur. Kita tulis high karena kita belum tahu mau pasang berapa persen di situ. Tapi selalu kalau kita sudah tentuin, oh ternyata cross sodium yang paling optimum itu 1%. Nah, resikonya nggak akan menjadi high lagi. Itu menjadi medium atau menjadi low. Nah, kemarin saya ada sharing kayaknya ya, untuk pengembangan produk itu bervariasi. Itu bisa 7 sampai 12 bulan pengembangannya. Yaitu dan apakah pernah gagal? Pernah. Kenapa? Macam-macam. Pertama eh, yang pengalaman kita tuh di tengah-tengah gagal. Kenapa? Karena dia itu sebentar. Eh, ya pengalamannya pertama kita contohnya aja ya untuk disolusi lah. Untuk disolusi kan kita untuk produk-produk WJPE itu kan ada uji disolusi terbanding
Nah, itu yang biasanya paling tricky itu di situ. Kita harus semirip mungkin profil di solusinya terhadap originator. Nah, untuk bisa tahu uji disolusi yang bisa menggambarkan in vitro, in vivonya, itu tuh tidak mudah. Nah, biasanya challenge-nya tuh di situ. Challenge-nya di situ. Itu ya bisa menyebabkan kita ada kegagalan ya. Kedua, nah kita sudah dapat nih profil tabletnya di awal, udah masuk semua nih. Saat di stabilita ternyata stabilitasnya tidak sesuai dengan harapan. Itu juga pernah. Eh, itu contohnya ya, mungkin yang terkait dengan pengembangan produk. Tapi ya yang lain-lain juga ada lah, misalkan ternyata komparatornya susah dicari, bahan bakunya juga kita akhirnya ada harus menggantikan source, itu juga jadi faktor kita harus delay ya. Tapi yang penting adalah di setiap step pengembangan kita tuh review. Kita pastikan memang produknya itu layak buat diregistrasikan dan dijual gitu. Itu kurang lebih ya. Bagaimana Dan IC? jadi ya di beberapa produk yang ya, kan banyak ternyata yang susah banyak. Nah, kita harus ambil keputusan. Itu juga bisa data analisa. Ya, tapi kan kembali manusia. Ini jaringannya di Bumada agak kurang stabil. Nah kan, kok lempar. Jawab nggak IC? Iya Pak, lumayan terjawab. Panggilannya siapa? IC. Iya, IC. 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 Oh, kayak saya melihat ya. Saya melihat di Zoom. Ini luar biasa ya, serius ya. Dulu ketika saya kuliah itu belum ada kayak gini-ginian. Jadi berat kata kalau misalkan kita mau mendevelop kesediaan, Internet saya mendevelop, down. kan? Dia pakai HP jadi. Oh, tadi pertanyaan terakhir sudah cukup jelas, Mbak Aisy atau gimana? Iya Bu, sudah cukup jelas. Tapi saya izin feedback boleh Bu? Ya Boleh. silakan. Apa? Ya, tadi kan katanya kalau misalnya itu suka ada permasalahan atau kegagalan gitu ya Bu. Terus kalau misalnya itu kegagalannya di tengah proses seperti tadi, apakah prosesnya diulang lagi dari awal atau hanya pada parameter yang gagal saja Bu? Ya, kalau kita ada kegagalan, kita harus evaluasi dulu. Kita harus investigasi dulu kegagalannya apa. Apakah memang ada suatu parameter lain yang kita belum pertimbangkan di awal atau apa? Jadi tidak harus balik lagi dari awal gitu. Jadi harus menginvestigasi dulu penyebabnya apa. Bisa jadi kegagalan itu ternyata bukan dari formula loh. Ternyata kegagalannya itu dari metode analisa. Kalau kayak gitu kan mungkin dari formulanya tidak ngulang. Tapi memang dari metode analisanya harus mereview lagi apa sih yang pengaruh. Biasanya kita mundur selangkah dulu. Itu di situ nggak masalahnya. Terus mundur lagi selangkah dulu. Itu memang butuh ketelitian, ketekunan ya untuk bisa seperti itu tuh. Nggak terus ya udah gini aja. Itu kembali lagi nanti jadi trial dan error lagi nanti. Gitu. Baik, Masih ada sangat feedback, menjelaskan. IC? Sudah cukup Kak. Ya baik.
Silahkan yang lain. Oh, Ines, Naila, Deva. Silakan. Ines. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Dadang. Selamat pagi Bu Magda, izin bertanya. Tadi kan sempat disinggung terkait faktorial design ya Bu. Nah, di teori itu kita pernah diajarkan bahwa ada factorial design, ada juga simplex static design gitu. Nah, untuk perbedaannya itu kalau simplex static design itu untuk yang metode untuk bahan-bahan yang bisa terlihat tercampur secara fisik gitu. Misal kayak penambahan bahan A berapa persen, penambahan bahan B berapa persen gitu. Tapi untuk yang factorial design itu misal ada pengaruh suhu, tekanan gitu-gitu. Nah, untuk praktek aslinya sendiri di industri itu, kira-kira kalau misal mau milih antara kapan kita milih yang simplex touch design, kapan kita milih factorial design itu kayak gitu sesuai teori juga atau beda gitu, Bu? Mau tanya itu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya banyak sih pilihannya ya, cuman memang eh, yang biasa saya dipakai tuh kalau nggak one time variation, jadi hanya satu yang divariasikan, factorial design sama multivariate. Nah, tentunya yang kedua tadi apa simple factorial design atau apa? Simplex. Simplex static design. Simplex statis design, Bu ya. Oh, itu malah saya baru dengar. Eh ya kembali sih tergantung fungsinya ya, tergantung fungsinya apa. Biasanya kalau factorial design itu kita memang suatu campuran yang biasanya kalau kita ngomongin formula bobot tablet itu tetap, cuman nanti tinggal ada satu atau dua parameter divariasikan. Nah, kita ingin melakukan analisa pengaruh pengaruh material tersebut terhadap respon gitu ya. Nah, nanti akan dia ada keluar hasil analisanya sih, dia linear atau tidak, berdampak atau tidak, dampaknya linear atau berbanding terbalik, itu tuh bisa. Di situ biasanya kita factorial design itu digunakan untuk screening. Nah, ini saya itu ya ini karena memang QBD lagi banyak ya. Jadi saya juga ada beberapa vendor training statistik yang memang dia mengkhususkan mengajarkan tentang statistik yang biasa dipakai buat QBD gitu. Nah, memang yang dijelaskan salah satunya itu factorial design. Kalau yang simplex tuh belum belum saya belum pernah dengar sih. Menarik juga sih kalau memang belajar dalam statistik ya. Tapi tentunya itu untuk pengolahan data. Kembali sih ke tujuannya dulu kita mau ngapain. Nah, kalau setelah screening kita dengan data yang sudah ada kita bisa lakukan respon optimizer, formula optimizer. Di situ nanti si softwarenya akan memberikan rekomendasi formulanya mau seperti apa. Nah, bisa kita akan lakukan konfirmasi. Benar nggak tuh yang sudah dengan data yang sudah kita berikan, diolah datanya kan kelihatan tuh korelasinya. Dia akan memberikan rekomendasi formula yang nanti akan sesuai dengan harapan kita. Nah, ya ya itu sih 50-50 ya. Kadang memang sesuai, kadang kita tetap harus adjust, tapi paling enggak kita adjust sih sudah berarah gitu. Kalau kita mau naikin waktu hancur, kita harus apa? Yang tadi lebih ke arah yang simplex itu buat campuran fisik kah? Yang kelihatan fisik gitu ya, Ines ya? Ya Bu, kalau di materi kayak gitu, misal kayak komposisi pertama 80% A, 20% B. Nanti dicoba lagi formula yang kedua 75% A, 25% B. Gitu. Responnya apa? Yang diamatin apa? Responnya nanti bisa misal kekerasan tablet gitu-gitu juga Bu, sama aja. Ya, kurang lebih mungkin mirip ya. Mungkin tapi saya karena tidak mempelajari, saya tidak bisa komen banyak sih. Itu, Ya baik itu Bu, sih. sudah menjawab. Heeh. Terima kasih Tapi Bu. kalau yang senang statistik, ya menarik ya. Sekarang memang kita dengan QBD ini kalau nggak dibantu dengan statistik, kita juga akan kesulitan gitu untuk mempelajari itu mengolah datanya. Oke, oke. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih Pak Dadang. sama-sama. Yuk, sama Ines. Yang lain? Jadi itu Bu Mada. Oh ya, ada Tania Wulan Utari. Silahkan Tania. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya pada Bu Magda, eh,
Berarti kan berdasarkan yang saya pahami tadi, untuk KBD itu awalnya tuh menentukan KTTP itu ya Bu yang tadi. Terus nantinya ditentukan critical quality eh, yang cri- critical quality Atribut. atribut ya. Nah, nanti kan KTTP-nya dikerucutkan jadi eh, critical quality attribute itu berarti parameter poin-poin yang di KTTP yang tidak masuk ke critical quality attribute itu dikesampingkan, Bu. Hanya hanya fokus pada critical quality attribute saja atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi, kan kita memang mengerucutkan cuma 4 ya. Tapi bukan berarti spek produknya tinggal 4. Spek produk tetap lengkap ya. Cuman eh, kita waktu mendesain suatu formula, misalnya kalau waktu kita orientasi optimasi itu, kita hanya memfokuskan ke 4 itu. Tujuannya apa? Supaya lebih lebih ringkas saja penelitiannya. Kalau kita harus periksa ke semua parameter, mempertimbangkan semua parameter, mungkin seri penelitiannya akan panjang sekali gitu. Tapi at the end, produk kita itu harus diperiksa sesuai dengan spek lengkapnya gitu. Ya kan ya ya. Lebih untuk membantu kita ini aja sih, apa ya, mengurangi jumlah penelitian untuk kita bisa tahu karakter penting dalam produk itu. Kita memang hanya pegangnya CQA. Cuman untuk spek produk at the end terus ya produk itu harus diperiksa lengkap gitu. Even selama stabilita bukan 4 parameter ini saja yang diperiksa semua gitu. Sesuai dengan spek produknya. Oke, semoga menjawab ya. Baik, Ibu sangat menjawab. Terima kasih, Bu. Kumaha, kumaha kan ya atos, feedback Atas, Pak. atos. Tidak ada waktu, Bu Magda. Boleh, mungkin satu pertanyaan lagi boleh Pak, kalau ada. Akan bisa tutup pertanyaan lagi. Dari Meli. Baik. Oh, Indah Engku ya. Indah Engku Putri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dadang dan Bu Magda. Mungkin saya izin bertanya terkait yang proses blending eh, sediaannya ya Bu. Itu kan katanya itu diurutkan apa untuk penambahannya itu urut. Nah, itu tuh parameter kita ngelihatnya buat ngurutin itu dari mana ya Bu? Oke. Terima kasih. Jadi kalau biasanya ya saya ambil best practice-nya aja. Bisa kita nentuin urutannya itu eh, pertama kita tahu dulu yang secara jumlahnya paling kecil tuh apa. Misalkan yang paling kecil itu API sama penghancur. Fillernya itu banyak. Nah, biasanya eh, kita itu melakukan pencampurannya itu metodenya banyak nih, teman-teman. Mungkin nggak tahu teman-teman, ada metode pencampuran itu ada ininya sendiri sih. Kita kan kalau ngaduk ya, kita kan tujuan kita mencampur itu kan adalah homogen. Tetapi untuk mencapai homogen itu kan juga tergantung dari eh, berapa lama, berapa kecepatannya, berapa jumlah putarannya yang perlu dilakukan. Kalau kita apa, memasukkan bahan itu ke dalam drum itu asal-asalan, bisa jadi kita perlu waktu yang sangat panjang untuk bisa menghomogenkan itu. Atau malah nggak homogen-homogen, karena dia konsentrasinya kecil. Itu yang perlu diingat. Nah, supaya waktu aduknya itu lebih efisien, kemudian kita bisa menjamin bahwa campuran itu homogen, maka kita melakukan pengaturan urutan
memasukkan bahan ke dalam drum. Meka sebenarnya ada hitungannya sih. Saya agak-agak lupa gitu ya. Kalau dia itu konsentrasinya di atas 30%, si API-nya itu di bawah 30%, sebenarnya dia boleh langsung aja dicampur, diaduk tanpa memperhatikan urutan. Tapi kembali kalau kita mau mengefisienkan, biasanya yang jumlah timbangannya itu kecil-kecil, kita taruh di tengah. Contohnya ya, sebagian filler, kemudian baru yang komponen yang kecil, kemudian di atasnya sisa filler. Kemudian kita aduk. Itu akan lebih homogen kalau kita yang API-nya itu atau yang konsentrasi yang jumlah itu paling bawah atau paling atas. Jadi kita bisa mereduce waktu untuk bisa homogen. Itu ya. Atau kalau dia sampai kecil banget konsentrasinya 10% gitu ya. Kita perlu melakukan cara pencampurannya secara titurasi. Jadi kita misalkan nih API 1 kilo, kita campur dulu dengan filler 5 kilo. Kita aduk, habis itu baru campurin lagi dengan sisanya, baru aduk. Ujung-ujungnya adalah supaya kita bisa mendapatkan parameter yang homogen dan juga waktunya lebih efisiensi. Itu kenapa kok perlu diatur urutannya dan cara ngaduknya tuh perlu diatur. Itu tuh ya mungkin teman-teman kan belajar ya cara pencampuran geometrik sama titurasi itu juga itu ini apa namanya salah satu mekanisme best practice kalau kita untuk pencampuran ya gitu. Kayak apa ya teman-teman kalau mau bikin es teh manis yang jumlah besar kan paling bikin dulu yang teh pekatnya dulu kan ya. Teh pekatnya dulu, gula pekatnya dulu, campur dulu, baru nanti campur air banyak kan. Ya kurang lebih gitulah. Jadi kita harus tahu teknik untuk pencampurannya. Gitu. Ada yang cukup menjawab atau ada yang masih ganjel? Silakan kok ada feedback, indah untuk Putri. Cukup menjawab Ibu. Berarti izin konfirmasi berarti melihatnya itu dari jumlah ataupun konsentrasinya, Ibu. Betul. Tapi kalau saya ketemu catatan saya nanti saya share ke Pak Dadang ya. Itu teknik-teknik pencampuran dan ya ada beberapa inilah, beberapa pertimbangan. Oke. Thank you ya Terima kasih Bu pertanyaannya. Magda. Oke, Saya rasa cukup sudah Pak. mau jam 10.30 ya. Baik, terima kasih sekali Bu Magda atas Sama-sama. waktunya ya. Mudah-mudahan kebaikan Bu Magda mendapatkan pahala Amin. berlipat-lipat ya dari Tuhan. Semoga Ya. bermanfaat ya. Sangat teman-teman bermanfaat semua. sekali nih Bu Magda. Ya. Mahasiswa tidak manfaatkan, mungkin saya manfaatkan. Saya mendapatkan banyak insight ini ya. Gitu. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Magda. Mudah-mudahan ke depan Bu Magda tidak kapok-kapok ya kalau misalkan kita mintain tolong bantuan gitu ya. Ya Pak, Mungkin semangat nanti Pak. mahasiswa mungkin butuh beliau ya bisa kontak-kontak saya, nanti saya minta ke Bu Magda ya. Dan siapa tahu nih Bu Magda, Kalbe menerima ini enggak kunjungan industri gitu dari mahasiswa. Terima Pak. Udah Nah, itu ada Nes beberapa. dimanfaatkan itu Mbok ini ya. Kalbe itu salah satu perusahaan farmasi yang luar biasa. Sangat benefit. Makanya Bu Magda termasuk bertahan di sana sekian tahun. Baik ya, catat ini saya buat ini. Baik, sekali lagi terima kasih banget Bu Magda.